Shalom Hagios Youth Hagios Teens. Aku harap kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Mari sebelum kita mulai acara hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Hari ini kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau Allah yang melawat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari teman-teman, kita muji Tuhan, kita membesarkan nama Tuhan bersama-sama. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Justin, sekarang kita akan membacakan cerita-cerita dari teman-teman. Langsung yuk, check it out. Di video ini, tim production memberikan 3 buah cerita yang ditulis oleh 3 orang yang berbeda-beda dari teman-teman kita Hagios Youth and Hagios Teens. Di dalam video ini, para penulis cerita tidak disebutkan namanya. Masing-masing cerita akan dibacakan oleh orang yang berbeda. Langsung aja yuk kita simak videonya. Awal tahun 2020, aku keluar dari Jogja dan aku harus beradaptasi dengan banyaknya teman-teman baru. Teman baru memang menyenangkan, tapi teman-teman yang baru itu tiba-tiba membenci kita dan ya menjauh gitu. Ya itu termasuk hal yang menyebalkan ketika kita mau beradaptasi tapi kita malah mendapat seperti itu. Dan itu hampir berjalan 1 tahun lah ya, kurang lebihnya 1 tahun. Dan sampai pada akhirnya di awal tahun 2021 teman ini terkena COVID. Selama dia di karantina, aku dan beberapa teman lainnya tetap berusaha baik, menanyakan apa yang dia butuhkan, mengantar ke tempat dia di karantina dan mencukupi kebutuhannya. Well, such a sad thing. Selesai dia di karantina, tiba-tiba dia datang nih dan berkata, sorry karena terlalu percaya apa kata orang. Sorry karena sudah membenci tanpa alasan. Itu yang berat. Terima kasih karena sudah tetap baik. Oke. Ternyata selama hampir 1 tahun ini ada seseorang yang selalu menceritakan hal buruk di belakangku. Dan hal itu yang membuat teman-teman ini membenciku. Ya, hal yang biasa. Kota besar. Dan akhirnya dia sadar bahwa semua cerita yang pernah dia dengar itu tidaklah benar. Karena saat dia sakit, kami yang menolongnya. Bukan teman-teman yang selama ini menceritakan hal buruk itu. Dari kejadian itu, aku benar-benar belajar satu hal. Kita tidak perlu mengklarifikasi cerita buruk yang sudah diceritakan tentang kita. Tetaplah kita berbuat baik dan asalkan berbuat baik seturut dengan firman-Nya, biar Tuhanlah yang menyatakan kebenaran itu untuk kita. Thank you. God bless you. Mungkin kita udah sering banget dengar lagu pujian God is so good atau God is so good to me. Tapi pernah nggak kalian berpikir kalau Tuhan Yesus itu benar-benar sangat baik dalam hidup kita? Ya, di saat kamu sedang bergumul untuk sesuatu atau masalahmu, bawa dalam doa.
Tuhan itu tahu kok, Tuhan melihat dan Tuhan nunggu kita buat datang ke Dia supaya kita cerita semuanya dan hanya berhadap sama Dia. Percaya deh kalau kita mau bertekun dalam doa, kita mau belajar sabar menunggu dan berproses dalam Tuhan, Dia gak akan kasih kecewa kita. Sharing dikit tentang kesaksianku 2 tahun lalu. Aku mengalami itu semua guys. Di saat waktu itu aku di semester akhir kuliah, aku benar-benar gak yakin bisa lulus tepat waktu. Udah feeling kalau mungkin bakal ada semester yang diulang. Tapi ternyata enggak, lewat caranya Tuhan, nilai akhir semesterku diberikan hasil yang terbaik. Aku diberikan tempat PKL yang baik dan orang-orang yang luar biasa baik yang Tuhan kirim. PKL-ku boleh selesai tepat waktu. Tuhan permudah waktu ngerjain tugas akhir sampai selesai dan di ACC dosen. Wow, enggak sampai di situ aja penyertaan Tuhan. Aku dikasih lulus tepat waktu, bahkan lebih cepat dari yang aku pikirkan. Dan di tahun yang sama, di saat aku bergumul untuk mencari pekerjaan yang buat aku pada waktu itu adalah hal yang paling sulit. Tapi ternyata Tuhan juga berikan pekerjaan yang baik di waktu yang tepat buat aku. Sangat bersyukur banget waktu itu, karena dalam 1 tahun Tuhan itu benar-benar nunjukin kasih dan mukjizatnya. Ya memang pada waktu itu gak gampang segampang kita ngomong. Gagal ini itu saat cari pekerjaan. Saat kesempatan udah di depan mata tapi ternyata Tuhan gak izinkan. Dan karena hal itu sempat mau marah sama mama dan Tuhan. Sampai akhirnya cuma bisa pasrah dan aku cuma bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau tahu apa yang aku butuhkan saat ini. Engkau paham apa yang aku rasain. Sekarang aku mau belajar sabar nunggu waktunya Tuhan. Aku mau belajar berproses dalam Tuhan. Terserah nanti Tuhan mau tempatkan aku di mana. Aku percaya Tuhan pasti kasih yang terbaik di waktu yang terbaik juga menurut Tuhan. Dan setelah itu sempat hopeless, tapi akhirnya Tuhan dengar dan boleh kasih aku kesempatan. Dan aku benar-benar bersyukur banget buat itu. Wow, luar biasa ini. Tuhan itu gak ingkar janji teman-teman. Tuhan bakal kasih hal yang kamu butuhkan tepat pada waktunya sesuai rencananya. Di saat mungkin kamu yakin itu waktu yang tepat buatmu, belum tentu itu waktu yang tepat juga menurut Tuhan. All you have to do is believe in Him. Nothing is impossible. God bless you. Kasih Tuhan itu emang mengagumkan, tidak ada batasnya dan tidak ada habisnya. Amin. Ini adalah salah satu cerita ketika aku merasakan kasih Tuhan melalui orang di sekitarku. Hal sederhana, namun aku menyadarinya itu sebagai bentuk kasih Tuhan. Beberapa waktu lalu, saat aku lewat di depan kantor polisi, aku tiba-tiba teringat untuk mengecek SIM-ku. Dan ternyata tinggal 2 hari lagi untuk batas waktu kadaluarsa, bertepatan dengan hari ulang tahunku. Pas waktu itu aku sadar uang di dompetku hanya cukup buat makan. Dan belum tahu mau urus perpanjangan SIM pakai apa. Tapi aku tidak merasakan panik waktu itu. Hanya merasa tenang, seolah-olah sudah ada solusi untuk mengatasi masalahku. Keesokan paginya, sehabis doa pagi di gereja, salah seorang jemaat menghampiriku dan tiba-tiba memberkati aku dengan sejumlah uang. Aku sempat heran, kenapa? Padahal aku tidak melakukan apa-apa dan aku juga tidak berjasa kepada beliau. Hanya mengenal, dan tentu beliau tidak tahu masalah SIM-ku. Beliau hanya berkata kalau ingin memberkatiku. Padahal aku merasa bahwa akulah yang seharusnya membantu beliau. Aku hanya bisa terdiam, heran, dan berterima kasih. Sesampainya di kos, aku mendoakan dan mengecek berkat itu. Dan dengan berkat itu, aku ke kantor polisi untuk mengurus perpanjangan SIM. Dan setelah semua proses perpanjangan SIM selesai, ternyata berkat yang diberikan itu cukup untuk mengurus semua perpanjangan SIM. Mau dibilang kebetulan? Tentu tidak. Akhirnya SIM-ku berhasil diperpanjang tepat sehari sebelum tanggal kadaluarsa. Yang jelas, aku merasa dikasihani
oleh orang yang memberkati aku. Dan aku merasa kasih Tuhan melalui perbuatannya. Tepat sasaran, tepat waktu, siapa lagi kalau bukan Tuhan. Satu hal yang tertanam dalam benakku, aku ingin menjadi seperti beliau, sebagai perpanjangan alat untuk menyatakan kasih Tuhan. Karena lewat pribadi yang seharusnya aku tolong, ternyata Tuhan memakainya untuk menolong aku. Well, dari cerita ini, aku bisa menyimpulkan bahwa berbuat baik itu tidaklah mudah. Berbuat baik itu memang didasarkan dari hati, bukan dari karena kita cari teman, karena kita cari muka, karena kita cari perhatian dan lain-lain sebagainya. Berbuat baik itu adalah dari hati dan ya berlandaskan firman Tuhan. Ketika semua itu sudah terjadi, Tuhan yang bekerja atas kita. Just let it flow, okay? That's it. Thank you. Dari kesaksian ini aku belajar 2 hal. Yang pertama, jangan ragu-ragu untuk minta sama Tuhan, karena Dia adalah Bapa kita. Dan yang kedua, tetap berharap sama Tuhan, karena hanya Dia sumber harapan kita dan hanya Dia sumber kekuatan kita. So teman-teman, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa apapun masalah kita harus tetap yakin bahwa Tuhan itu punya 1001 macam cara untuk menyelesaikannya, bahkan dengan cara-cara yang nggak kita pikirin sekalipun, dengan orang-orang yang mungkin kita nggak pikir. Jadi tetap berharap sama Tuhan, percaya bahwa Tuhan punya jalan untuk menyelesaikan masalah kita. Thank you guys so much for watching this video. Jangan lupa tetap berbuat baik. Selalu mengandalkan Tuhan. Hagios Youth, Hagios Teens. Tetap semangat. God bless you. Gimana teman-teman ceritanya? Memberkati bukan? Nah, dari semua kesaksian yang udah kita dengar tadi, apa yang dapat kalian simpulkan tentang kasih Tuhan? Tulis di kolom komentar ya.